Selamat sore teman-teman, apa kabar Anda di sore hari ini? Hari Ahad, hari Minggu, tanggal 15 hari bulan Mei 2025. Sudah mau masuk di fase terakhir ya dari bulan Zulhijjah. Ini apa sih? Aku bentar. Ini minuman apa ya? Bentar. Aku kepo, teman-teman. Bentar ya. Saya cicip dulu. Kopi. Kopi di botol, teman-teman. Kreatif juga. Saya minum kopi dulu. Daripada gak ada yang minum mubazir, dengan saya aja yang minum. Bentar. Saya penasaran sebabnya. Dari tadi tuh apa ya? Taunya Pak Amir. Taunya kopi, kahwa. Iya. Nah, teman-teman, saya tuh sebenarnya kenapa alasan sebenarnya saya berhenti ya ngomal di TikTok itu, baik itu di komal agama ataupun komal politik ya. Karena dua-duanya tuh wasting time dan juga rawan kena ban, rawan diskors, teman-teman. Makanya sekarang teman-teman saya yang dulu bikin komal politik kan sekarang jadi komal nyanyi-nyanyi, komal karaoke. Karena komal karaoke itu, komal nyanyi itu insya Allah lebih aman dari skorsing. Kalau komal politik, komal agama itu rawan kena skorsing, teman-teman. Skorsing tuh maksudnya akunnya tuh di suspend, ditangguhin, diskors berapa lama, salah 1 minggu atau skorsnya paling 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, paling lama bisa 2 minggu. Bahkan bisa di blok permanen, teman-teman. Di ban, ditutup akunnya sama pihak TikTok. Jadi kayaknya kenapa saya, apalagi akun TikTok saya sudah statusnya adalah akun ban warning. Jadinya itu mengapa saya memilih tidak meneruskan lagi. Karena daripada akun saya kena ban, jadi mendingan udah aja, mendingan stop, mendingan saya fokus untuk di media sosial saya yang lain aja, kayak YouTube, Facebook, X, Instagram itu. Nah, teman-teman, saya tuh juga sebenarnya gini ya teman-teman, bahwa sebenarnya kita itu gak boleh gitu memaki-maki, menghujat-hujat sesembahan orang lain gitu. Ada tuh di Al-Quran. Kan kadang-kadang saya tuh ketika mendengar dan menirukan bahasa-bahasa yang seperti itu gitu, saya tuh jadi nangis, sedih gitu. Ya Allah, kok begini amat ya gitu. Ya karena masalahnya bukan diskusi jadinya, tapi jadi maki-maki, jadi adu hujat gitu. Jadi malah saling hujat menghujat, caci mencaci, maki memaki gitu kan. Itu saya jujur gak suka kayak gitu. Ya pada intinya ginilah teman-teman ya. Kalau saya tuh berkali-kali bilang bahwa namanya agama, iman, kepercayaan itu sama kayak baju yang kita pakai, teman-teman. Kalau bajunya dirasa udah mulai kekecilan, udah mulai menyempit karena ukuran badannya bertambah, entah itu kita yang bertambah tinggi atau kita yang bertambah gendut atau bertambah gemuk, ya kan? Ya udah, jadi bajunya kan makin lama makin gak muat. Ya otomatis ya beli baju yang sesuai dengan ukuran kita, ganti baju atau beli baju baru yang sesuai dengan ukuran kita, ukuran badan maksudnya. Itu teman-teman. Jadi
sebenarnya apa ya, ya itulah namanya perjalanan hidup gitu ya. Saya jujur makanya kenapa saya gak begitu mempersoalkan sih. Misalkan nih orang berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ya karena mungkin dirasa agama yang lama tidak, ibaratnya baju yang lama udah mulai ukurannya sempit, kecil gitu ya, maka orang beli baju baru kan yang ukurannya lebih sesuai dengan badannya gitu. Jadi makanya jujur saya tuh orangnya tuh sangat appreciate kalau di dalam satu keluarga itu minimal ya, itu orang dalam satu keluarga itu agamanya bisa beda-beda tuh saya appreciate. Kenapa saya appreciate? Karena di situ akan diuji seberapa toleransi kita terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Terutama bedanya adalah beda yang sensitif lagi bagi masyarakat Indonesia, yaitu beda agama, teman-teman. Ya. Contoh misalkan, saya simulasikan di keluarganya Elke Mariska deh. Ya kan? Di keluarganya Elke Mariska tuh, Elke dan ibunya kan dia agnostik kan, nggak beragama. Terus bapaknya Buddhis, bapaknya Kristen apa Buddha lupa. Ada saudara-saudaranya yang Kristen, yang Islam, tapi rukun, guyup, adem ayam. Sekarang di Bandung orangnya, udah kerja. Sekarang balik kerja lagi dia, jadi desainer grafis. Tinggalnya sekarang tuh di Bandung sejak 2022 akhir. Tinggalnya dia di Bandung sekarang, nggak lagi di Jakarta. Dulu di Jakarta, cuman sejak 3 tahun lalu 2022 akhir di Bandung tinggalnya di Bandung gitu. Jadi mungkin karena kata si Elke ya, karena mungkin ada firasat kalau bapaknya meninggal pengen dikubur di sana gitu, di Bandung gitu. Jadi sebelum kesana saya mau ke minimarket dulu, mau pesan aqua galon 4 besok ya. Jadi itu rukun loh teman-teman. Makanya saya jujur berharap, saya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh dengan satu keluarga yang isinya beda agama kayak gitu. Nah cuma gini teman-teman, nggak semua orang Indonesia itu bisa bersikap sentris saya. Saya memang sudah sejak lama menganut posisi sentris teman-teman, menganut posisi moderat. Cuma dalam beberapa kasus saya tuh bisa align ke kanan, align ke sayap kanan, ke right wing konservatif. Di satu sisi juga saya juga bisa align ke kiri, left wing progresif. Tergantung apa isunya, tergantung apa idenya, tergantung apa pandangannya. Itu tergantung untuk hal apa dulu saya bersikap konservatif dan saya bersikap progresif gitu teman-teman. Jadi saya sudah sejak lama ada di posisi yang ini gitu. Jadi teman-teman ya, saya tuh sangat appreciate loh kalau ada satu keluarga yang isinya orang beda. Tiap anggota keluarga itu beda-beda agamanya. Karena yang pastinya namanya orang kan bisa milih kan. Ibarat orang tuh milih baju gitu ya. Milih baju, beli baju yang sesuai dengan dirinya. Satu sesuai ukurannya,
dua sesuai desainnya, sesuai warnanya, sesuai motifnya, sesuai macam-macam teman-teman yang bisa disesuaikan. Jadi nggak ibaratnya kita dibeliin baju sama orang tua, mungkin kita nggak seneng nih sama baju yang dibeliin orang tua. Nah begitu kita gede bisa punya uang sendiri, beli dah baju baru gitu, beli dah baju sendiri yang sesuai dengan kita gitu loh. Bentar ya teman-teman, saya mau ke minimarket dulu, mau pesan aqua gelun. Welcome back teman-teman, kita terusin lagi. Ada sedikit hal yang tadi ada sedikit hal tadi, makanya jadi kenapa lama ya. Nah ya pokoknya ada sedikit hal yang tadi. Jadi teman-teman semuanya, mana kita tadi ya? Iya. Jadi saya tuh sebenarnya kenapa saya mengapresiasi dalam satu keluarga ada orang yang agamanya beda-beda gitu. Ya karena di situ akan diuji seberapa toleransinya dan seberapa terbiasanya dengan perbedaan. Karena gini teman-teman ya, kita maaf kata nih, dalam hidup kita tuh kita, apalagi di Indonesia ya, namanya kita menganut agama itu kebanyakan kasusnya adalah turunan. Turunan dari orang tua. Kan waktu itu udah pernah kita bahas. Ya, kan waktu itu udah pernah kita bahas. Turunan. Ya. Keturunan, orang tuanya Islam, kakek neneknya Islam, ya kan? Keluarga besarnya Islam, ya anaknya udah pasti Islam. Contoh kasus, nggak mungkin orang tuanya Islam, anaknya Kristen gitu. Bisa aja kalau anaknya udah gede, udah punya, ya tadi saya udah bilang analoginya udah bisa beli baju sendiri, pakai uang sendiri, yang baju yang sesuai kan bisa aja kejadian kan. Tapi kan it is considered a taboo gitu loh dalam konteks Indonesia, karena orang di Indonesia ini nggak terbiasa dengan perbedaan. Orang sini terbiasa dengan persamaan dan penyeragaman gitu loh. Terbiasa dengan persamaan dan penyeragaman, uniformity, bukan diversity. That's the problem. Nah, bukan diversity, tapi uniformity. That's the problem. Nah itu teman-teman, jadi itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu yang menjadi masalah. Kenapa saya bilang jadi masalah? Ya karena itu sama aja kayak anak dikasih baju sama orang tua tinggal pakai. Gitu. Padahal belum tentu si anak itu suka sama bajunya gitu. Jadi apa ya? Harusnya tuh ketika orang sudah mulai nggak cocok nih sama agamanya, udah mulai rada berat nih dalam menjalankan hukum-hukum syariah keagamaan Islamnya gitu loh. Misalkan udah agak berat nih menjalankan hukum-hukum agama Islam gitu. Misalkan ya. Misalkan ya. Ya berarti analogikan kayak tadi aja, orang bajunya udah nggak cocok. Orang bajunya udah nggak cocok, udah ukurannya sempit, udah ukurannya sempit karena badannya berkembang, ya kan? Entah dia makin tinggi atau dia makin gemuk, makin besar badannya, ya kan? Bajunya nggak sesuai dengan ukurannya, ya tinggal pakai baju yang sesuai dengan ukurannya lah. Tinggal ganti baju dengan baju yang sesuai dengan ukurannya lah. Dengan baju yang sesuai dengan desain yang dia suka, dengan motif yang dia suka, warna yang disuka, dan seterusnya.
Gitu teman-teman. Jadi ya kita nggak perlu mendenounce juga. Sebentar. Ini JR205 Bogor 122. Ini baru saya rekam. Bogor JR205 Bogor 122. Jadi teman-teman ya saya sih sekarang sudah nggak mendenounce lagi kalau orang nggak menjalankan agama Islam atau sesuai dengan syariatnya, atau kayak orang beragama Islam tuh kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawanya tuh sakarepe dewe gitu loh. Tahu nggak artinya sakarepe dewe? Ya terserah dia, suka-suka dia gitu loh. Ya, kalau mau sholat ya sholat, nggak sholat mau nggak sholat ya nggak sholat gitu kan. Ya pokoknya ya itu sama Islam sakarepe dewe gitu loh. Islam semaunya gitu loh, semaunya lah, semaunya dia. Kalau dia maunya sholat, tapi kalau nggak sholat ya dia nggak mau sholat gitu kan, gitu. Ya orang mungkin kalau reluctant menjalankan agama Islam sesuai dengan syara dan hukumnya ya itu kan biasa trennya kan disebut Islam KTP kan, kata orang. Jadi Islam KTP itu sama dengan Rino teman-teman, religion in name only. Itu jadi agama tuh cuma sekedar identitas aja, di KTP aja gitu. Islam KTP, Kristen juga Kristen KTP, ke gereja jarang, baca Bible dan Gospel juga jarang, atau baca Injil juga jarang, dan seterusnya dan sebagainya. Itu masing-masing lah ya. Gitu teman-teman. Jadi ya Jadi ya kalau saya WA masuk. Jadi apa namanya? Ya itulah teman-teman ya. Itulah. Jadi kalau orang udah merasa, jadi gini teman-teman ya. Kalau saya perhatikan ya, orang ketika iman Islamnya lemah ya, itu kan tanda-tandanya udah mulai kedeteksi. Dia udah mulai frustasi itu. Udah mulai orang ngejar dunia karena udah frustasi sebenarnya. Orang udah berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, tapi rasanya kayak belum terkabul, belum dikabul-kabul. Pokoknya berdoa gitu kan, berdoa terus langsung dikabul pleng gitu. Ya bisa aja sih kalau memang Allah mau. Kalau Tuhan mau sih bisa aja. Tapi kan kalau di Kristen mungkin kan ada ora et labora, ya kan, ada ora et labora. Kalau di Islam kan ada yang namanya ikhtiar. Yang saya sering bilang, do it itu do doa, i ikhtiar, t-nya tawakal, berserah diri. Itu ada ikhtiarnya, berdoa, berikhtiar, bertawakal gitu. Yang sering saya singkat dengan singkatan do it gitu. Just do it gitu loh. Ya, cukup dengan berdoa, ya ikhtiar, bertawakal, udah gitu. Jadi kan gitu kan. Makanya kan saya waktu itu bilang, makanya kenapa waktu itu saya ngomong kenceng, prayer works as long as you know how to make it work. Atau singkatnya gini, prayer works if you know how to make it work. Ya kan? Prayer works. Berdoa itu memang bekerja. Prayer works if you know how to make it works. Itu aja.
Berdoa bekerja kalau kita tahu bagaimana cara membuat berdoa itu bekerja buat kita. Simple. Ya kan? Prayer works as long. Oke, sebentar. Kalau rangkaian yang biasa melintas ini saya skip. Oh enggak, ini JR203 Pantol 59 Deko Tiduri. Oke. Kan saya bilang kan, prayer works as long as you know how to make it work. Selama kita tahu bagaimana cara kita membuat doa itu bekerja. Prayer works if you know how to make it work. Jika kita tahu bagaimana cara membuat doa itu bekerja, pasti doa itu akan bekerja, teman-teman. Itulah rumus bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Asal tahu bagaimana cara membuat doa itu bekerja untuk kita. Sebagai contoh apa nih? Misalkan bagaimana cara membuat doa itu bekerja untuk kita. Contoh kita yang dalam Islam, membuat doa bekerja misalkan menghindari mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, menghindari menggunakan apa yang diharamkan, misalkan berbuat baik sama orang, niatnya dilurusin lillahi ta'ala. Nggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah atau berhusnuzon kepada Allah gitu kan. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu kawan. Makanya kita harus tahu cara berdoa itu bekerja itu seperti apa. Dan ya. Dan pasti Allah tahu kok apa yang kita butuh daripada apa yang kita ingin. Itu juga kita harus tahu. Makanya nggak cukup hanya dengan berdoa terus. Makanya saya kan bilang, enak-enak kalau hidup kita berdoa sama Allah terus langsung dikabul saat itu juga. Ya kan? Ya bisa aja kalau memang Allah yang menghendaki. Tapi kan ternyata dalam banyak kasus ada ikhtiarnya. Kecuali kalau kita wali ya. Kalau kita wali Allah ya. Wah, langsung dikabul doa itu. Langsung dikabul, pleng gitu. Kita berdoa misalnya. Kita berdoa pada Allah. Ya kan? Kalau kita wali, langsung dikabul. Tapi kan kita bukan wali. Kita kan orang biasa. Ada yang dikabul, ada yang enggak dikabul, ada yang nanti dikabulnya entar, ditahan dulu dikabulnya, jangan sekarang, nanti aja dikabulnya. Ada teman-teman, ada, saya bilang ada. Sebentar, ya, amin, masih. Jadi ya gitulah hidup teman-teman, itulah hidup, ya. Jadi makanya kenapa ketika seseorang mulai lemah iman dalam agama yang dianut atau diimaninya, itu kan visible. Dari tanda-tanda visible itu maksud terlihat ya. Terlihat dari ini Tokyo Metro teman-teman. Tokyo Metro 6120 ini rangkaian biasa, tapi nggak apa-apa. Udah terlanjur.
Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kayak apa tadi saya mau ngomong, lupa. Orang ketika mulai lemah iman dalam agama yang dianutnya, iman yang dicintainya, iman agama yang di ininya gitu ya. Jadi orang kan udah kelihatan tuh tanda-tandanya. Salah satunya mulai frustasi, berlomba mengejar dunia. Udah mengejar dunia, udah ibadahnya mulai males-malesan, udah mulai males berdoa, ya kan? Kalaupun ibadahnya mulai males, ya ibadah males-malesan. Contohnya kayak kalau di kita di Islam kan, sholat 5 waktunya ngaret, telat gitu kan, nggak on time. Sudah tidak on time, tidak juga berjamaah di masjid atau di musala gitu kan, dan seterusnya teman-teman. Kalau yang Kristen sudah mulai jarang berdoa, sudah jarang ikut komsel misalkan, sudah mulai jarang ikut komsel ya, sudah mulai jarang ke gereja ya, sudah mulai jarang ke gereja, sudah mulai males-malesan lah. Kalau paling ke gerejanya tiap sebulan cuma berapa kali lah, sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau bahkan 2 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali gitu misalkan, atau cuma pas Natal doang gitu misalkan gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi ya gimana ya gitu deh gitu. Itu kan tanda-tanda orang udah mulai ada ketidakcocokan dalam agama atau kepercayaan yang dia anut atau yang dia imani gitu loh. Ibaratnya kayak baju yang udah mulai menyempit gitu. Orang kalau baju udah mulai sempit kan udah ada tanda-tandanya. Napas mulai sesek, napas mulai tersengal-sengal, baju udah kancing udah tekelupas dan sebagainya. Banyak lah tanda-tandanya kayak gitu. Banyaklah tanda-tandanya kayak gitu ya. Jadi masa ya kita mesti maksa orang itu pakai baju yang sempit gitu kan nggak mungkin. Pastinya kita akan menyuruh orang itu, udah nih saya belikan kamu baju, atau kamu ini saya kasih uang buat kamu beli baju sesuai dengan ukuran bajumu gitu kan. Kamu pakailah baju yang sesuai dengan ukuran bajumu gitu kan. Beli baju yang sesuai dengan warna yang kamu suka, desain yang kamu suka, motif yang kamu suka, pokoknya dari brand apa yang kamu suka dan seterusnya gitu. Jadi it's okay teman-teman, it's okay gitu loh ya. Tapi ingat teman-teman, ketika kita sudah pakai baju yang ya, kita tinggal pastiin aja bagaimana cara kita merawat baju baru yang kita beli. Jangan baju itu kita pakai terus kita pakai serampangan ya, nyuci juga asal-asalan, nyetrika asal-asalan, jemur asal-asalan dan seterusnya. Sudah itu udah jangan teman-teman. Apalagi bajunya sampai kotor, terkuel-kuel, jangan gitu. Wih, MU nih. Saya gagal fokus sama Mu X itu tuh, yang nanti kelihatan tuh. Ini Mu X baru, Mu X generasi kedua yang pre-facelift, dibikin overland cuy. Karena dia 4x4. Cuma saya kurang suka dengan spesifikasinya. Karena yang dimasukkan itu adalah yang spek bawah, bukan yang tipe tertingginya. Kalau dulu Ultimate yang di Thailand, kalau sekarang digantikan oleh tipe RS yang bertanding dengan Fortuner GR Sport gitu teman-teman. Jadi ya itulah, sebagai kesimpulannya ya, cobalah belajar bertoleransi lebih ini lagi. Karena semua orang itu jelas punya baju kesukaannya sendiri-sendiri, dan semua orang punya baju dengan ukuran badannya masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah menonton.
Selamat sore dan sampai jumpa lagi.